akan kepada orang orang lain. lain Iya, gitu. jadi menyalahkan orang lain yang orang lain tidak terlibat di dalamnya gitu. Kalau misalnya Hmm. teh ada temen yang dari rumah itu di rumahnya punya konflik misalnya teh, tiba-tiba dia di kelas marah-marah ke orang lain, ke Hmm. temen gitu ya. Kalau bahasa Sunda kagedor saeutik cenah. Nah iya, kalau bahasa gayanya Mas Senggol bacok gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Siti Nadila Dan saya Arya Setia di Smanka Podcast, Learning, Inspiring, Empowering. Oh ya nih guys, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol membahas seputar mekanisme pertahanan diri. Kalian di rumah udah pada tahu belum nih apa itu mekanisme pertahanan diri? Pastinya udah pada kepo dan ingin tahu ya teman-teman yang ada di rumah. Tapi kita di sini itu gak sendirian loh teman-teman. Kita ini ditemani oleh salah satu guru BK dari SMA Negeri 1 Karangnunggal, yaitu Ibu Yulistia Febrianti SPD. Halo Halo, Bu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Oh ya nih Bu, tadi kan sudah saya singgung pada pembukaan ya, tentang mekanisme pertahanan diri. Tapi semua orang di luar sana dan termasuk saya mungkin dan adik di sini belum tahu apa itu mekanisme pertahanan diri, karena belum familiar mungkin ya Iya, Bu iya. di orang-orang sekitar. Nah mungkin kami yang ingin mengetahui lebih dalam tentang apa itu mekanisme pertahanan Pertahanan diri. diri. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya mekanisme pertahanan diri itu suatu hal yang umum sekali gitu ya. Cuma mungkin kita tidak tahu itu namanya mekanisme pertahanan diri. Jadi setiap yang kita lakukan sehari-hari ataupun mungkin dalam kehidupan hampir setiap saat, setiap orang itu pasti melakukan yang namanya mekanisme pertahanan diri gitu ya. Jadi ketika manusia itu sering ya kita mengalami kekecewaan, kesedihan, kegagalan, atau terkadang kita ada di posisi di mana merasa terpojokkan gitu ya. Disitulah timbul dari alam bawah sadar itu untuk mempertahankan diri. Tuh, jadi kalau misalnya hewan itu dengan alat yang ada di tubuhnya gitu ya, kalau misalnya gajah itu tiba-tiba apanya kalau marah gajah itu yang dipakai? Belalainya, atau misalnya kalau harimau itu ya gadingnya, kalau harimau itu langsung cakarnya gitu ya, taringnya. Nah, karena manusia tidak dibekali alat untuk bertahan seperti itu ya, ketika dia merasa terancam, makanya langsung alam bawah sadar itu menyiapkan mekanisme untuk bertahan. Nah, atau mekanisme pertahanan diri itu ya. Jadi tujuannya untuk berusaha mempertahankan harga diri itu. Nah, gitu ya. Kita lihat dulu ya kalau misalnya kalau menurut ahli psikoanalisis ya Freud, jadi dia mengatakan kalau mekanisme pertahanan diri itu atau defense mechanism itu untuk menunjukkan proses tak sadar yang melindungi si individu dari kecemasan melalui memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kenyataan gitu ya. Jadi biar orang-orang itu tidak tahu kita salah gitu ya, atau kita itu salah tapi kita tidak mau dipersalahkan gitu ya. Makanya ya untuk ngeles gitu ya. Jadi mungkin kalau istilah ngeles, ngemodus itu lebih familiar ya dibanding dengan istilah mekanisme pertahanan diri gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya ya strategi untuk mengubah objek itu hanya mengubah cara individu mempersepsi, sebetulnya mah tidak terlalu mengubah keadaan gitu ya. Nah, jadi kenapa di sini kita mengangkat tema mekanisme pertahanan diri biar kita itu lebih paham gitu ya. Oh, ternyata saya sekarang sedang melakukan mekanisme pertahanan diri, misalnya disosiasi ya, atau ketika kita berhadapan dengan orang lain ya berkomunikasi, setidaknya kita jadi tahu,
oh pasti dia itu lagi melakukan pertahanan ini ya gitu. Seperti itu, karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan dan orang lain pun sering juga melakukan. Tapi Nah, mungkin kita tidak tahu namanya iya, saja kita Bu tidak ya. tahu namanya, tapi kita sering gitu ya, yang namanya ngeles itu kan naluri ya, kepintaran yang terlatih semakin hari semakin terlatih ya, kepintaran ngeles itu. Nah, di sini terutama untuk remaja ya, bukan berarti orang dewasa tidak suka ngeles gitu ya, sama sebetulnya. Cuma karena memang masa remaja itu masa labil-labilnya ya, Iya. jadi masa remaja itu akan lebih melakukan pertahanan dirinya gitu ya. Jadi tidak mau disalahkan, intinya mah ya orang selalu bertahan dengan pertahanannya itu gitu. Oke. Nah, Oke. jadi seperti ini orang yang melakukan pertahanan diri ya. Yang pertama ada yang namanya represi. Jadi ketika dia kecewa tidak dikeluarkan, tapi terus ditumpuk sampai terpendam di alam bawah sadar. Itu Gitu. contohnya seperti apa Bu? Misalnya seperti ini, ketika kita mengalami kehilangan gitu ya, Oh iya. kehilangan seorang yang sangat dekat, ditinggalkan Putus mungkin. ya, atau misalnya meninggal gitu ya, keluarga meninggal, tapi kemudian dia tuh selalu berusaha dilupakan gitu ya kesedihan itu, tapi nanti tetap tiba-tiba akan muncul lagi gitu ya, cuma berusaha di repress, nanti tiba-tiba meledak gitu ya kalau sesuatu yang terus ditumpuk gitu ya, seperti itu. besar Iya, mungkin semakin ya. besar. Nah, itu untuk represi, jadi tidak langsung dimunculkan, tapi kekecewaannya itu, kesedihannya itu ditimbun gitu. Itu kalau represi. Jadi represi ini merupakan jenis mungkin ya Bu, Iya, jenis-jenis jenis dari pertahanan mekanisme. diri itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya kompensasi. Nah, kalau kompensasi mah tidak asing ya, istilah kompensasi. Apa ya kompensasi itu? Jadi kalau kompensasi di sini ya mekanisme di mana seseorang itu mengabdikan dirinya kepada mengejar suatu tujuan dengan usaha untuk lebih giat jadi untuk menutup kekurangannya. Nah, jadi dia mencari penggantinya. Itu Contohnya kompensasi. Nah, jadi contohnya misalnya ketika ada seorang anak laki-laki tidak bisa main bola, kan serasa harga diri terancam ya. Nah, seperti itu misalnya. Jadi dia menutupi ketidakmampuannya main bola dengan berlatih catur. Gitu, dengan harapan orang lain itu tidak mengingat dia yang tidak bisa main bola, tapi mengingat dia itu dia yang ahli catur. Itu kompensasi. berarti ini tuh positif ya Bu? Ya, Kalau ini mah. kalau digantinya dengan hal yang positif itu memang bagus ya kompensasi. Tapi ada kalanya seperti ini misalnya, seseorang di kelas yang dia itu merasa punya kekurangan itu ya, tidak bisa apa-apa. Setiap pelajaran dia merasa kurang gitu ya. Nah, dia melakukan kompensasi dengan berusaha jadi troublemaker di kelas. Gitu ya. Jadi biar orang-orangnya takut. Ya, dari takutnya itu dia bisa mendapatkan jawaban soal seperti itu. Itu kompensasi juga. Tapi mungkin kalau itu kompensasinya ke arah yang negatif. Iya, jadi bagus kompensasi, tapi kalau hal yang positif yang jadi penggantinya. Jadi tetap ya Bu, pasti ada dampak positifnya Iya, dan juga ada dampak negatifnya, betul. Hmm. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya ada lagi konversi. Nah, kalau konversi itu jadi konflik emosional dia itu diinvestasikan dalam tingkah laku. Jadi ketika dia mengalami stres misalnya ya, kekecewaan, dia ungkapkan dengan marah di konversinya itu. Atau dia larinya ke olahraga. Nah, jadi kan kalau negatifnya konversinya ke marah-marah gitu ya, misalnya tadi teman di kelas itu satu kelas kena marah misalnya ya, suka ada yang kayak gitu ya. Ada. Oh ya, tiba-tiba uring-uringan di kelas itu ya, satu kelas kena semprot misalnya ya. Tapi ada yang orang yang dengan tekanan berat ya, stres, tapi dia alihkan ke olahraga. Gitu. Atau misalnya dia alihkan ke mendaki gunung ya, seperti itu. Jadi dikonversinya ke arah yang positif.
Tapi ada juga Bu, yang dialihkannya itu misalkan nggak mau apa-apa jadi mager gitu Bu, Iya, kalau stres tidur aja misalnya di kamar, itu termasuk ke dalam apa Bu kompensasi itu? kalau misalnya itu kan, kalau itu mah bukan mekanisme bertahan ya, kalau misalnya Oh. jadi males mah gitu ya. Ah, Nah kalau ini mah kan ada pengalihannya gitu ya. Oh, jadi ada suatu kegiatan Iya, lain iya, gitu ada mungkin ya. satu kegiatan lain. Kemudian yang selanjutnya ini penyangkalan atau denial ya, disangkal ya. Jadi di sini proses mekanisme di mana seseorang itu menghindarkan kenyataan yang menimbulkan sakit dan rasa cemas dengan cara tidak sadar menyangkal adanya kenyataan. Jadi yang disangkal itu bisa berupa satu pikiran, keinginan atau suatu keadaan. Jadi menyangkal realitas Hmm. karena dia takut dengan mengakui realitas itu akan merasa menyakitkan. jadi Seperti itu. lebih ke berbohong gitu ya Bu. Iya, jadi atau menghilangkan yang membuat cemasnya itu. Misalnya seperti ini ya, ketika seorang ibu dianugerahi anak yang dengan Kekurangan. kekurangan gitu ya, dengan keadaan luar biasa, dan ibu itu tidak mau menerimanya, misalnya udah dititip di panti asuhan. Iya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kan menghilangkan ya, Iya. menghilangkan sumber kecemasan itu. Seperti itu. Gimana? Ya, jadi mungkin ya jadi dia itu menghempaskan aja yang Iya, membuat jadi dia dihilangkan cemas gitu ya, gitu. dihilangkan. Mm-mm. Atau misalnya teh udah dititip di saudara jauh aja misalnya teh. Jadi biar orang-orang sekitar tidak tahu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagi ini istilahnya memindahkan ya, displacement. Nah, kalau di sini mekanisme di sini emosi-emosi yang tertahan itu kemudian dipindahkan ke orang lain. Oh. Misal gini, di rumah gitu ya, kita teh melakukan kesalahan, terus akhirnya disidang sama orang tua misalnya, sama mama gitu ya, sama bapak. Nah, karena kita tidak terima, kita dimarahi orang tua, akhirnya kemarahan kita disalurkan ke adik gitu. Adik yang tidak punya salah, tidak apa-apa, langsung diomelin, gara-gara kamu ini dan sebagainya misalnya. Nah, itu namanya dipindahkan, displacement. Lebih menyalahkan kepada orang Orang lain lain, gitu, iya, Bu. jadi menyalahkan orang lain yang orang lain tidak terlibat di dalamnya gitu. Kalau misalnya teh ada teman yang dari rumah itu, di rumahnya punya konflik misalnya teh, tiba-tiba dia di kelas marah-marah ke orang lain, ke teman gitu ya. Kalau bahasa Sunda kagedor saeutik cenah. Nah iya, kalau bahasa gayanya Mas Senggol bacok gitu ya. Jadi padahal kita teh udah punya kekecewaan dengan orang lain gitu ya, tapi tiba-tiba orang yang datang yang sedikit saja gitu ya menyinggung kita, kita langsung meledak sama dia gitu ya, padahal Berubah. sumbernya bukan itu gitu. Hmm. Jadi atau misalnya teh kita memindih displacementnya ya, memindahkan amarah kita ke hewan gitu. Jadi bisa itu Bu ke hewan, Jadi ke misal benda. iya, kadang misalnya seperti ini ya, kita teh abis bertengkar misalnya teh sama siapa gitu, habis terpojokan, tiba-tiba ada kucing lewat misalnya teh ya, nendang kucing, nah itu sama displacement gitu. Jadi memindahkan gitu ya, memindahkan karena kita tidak bisa melawan ke orang yang bersangkutan, akhirnya kemarahan kita, kekecewaan kita dipindahkan ke objek lain. Kalau misalkan Bu kita kan dari stres misalkan seperti itu ya, dimarahi misalkan teh, kita kan jadi down misalkan Iya. teh, tapi jadi jatuhnya itu bukan ke benda atau ke apa-apa, tapi kita ke perlakuan gitu. Misalkan kita jadi beres-beres rumah jadi rapi. Iya, itu Itu bagus ya bagus. displacementnya, iya. Jadi itu sama Iya, displacement, tapi itu halnya positif ya. Wah, jadi itu mah nggak apa-apa ya, kecewa juga, jadi ada dampak positifnya. Jadi bagus malah. Iya, jadi bagus, kamar jadi rapih Iya. gitu ya, tiba-tiba di rumah gitu jadi bersih, dipel gitu ya, meluapkan Jadi kekecewaan, mengalihkan ya gitu ya. mengalihkan ya, dipindah ke sesuatu yang bagus itu ya. Berarti itu udah bagus mungkin ya Bu, Iya. manajemen Emosinya, iya betul. Selanjutnya ya ada disosiasi. Nah, kalau ini beban emosi dalam suatu keadaan yang menyakitkan diputus atau diubah. Jadi dia di sini berusaha untuk
menerima dengan lapang dada gitu ya. Katakanlah misalnya seperti ini, ketika dia ditinggalkan seorang kekasihnya misalnya ya. Nah, sebetulnya mah dia teh kecewa sedalam-dalamnya gitu ya, Sedalam-dalamnya. misalnya gitu. Tapi ketika orang bertanya misalnya teh, "Kamu kenapa putus sama dia?" gitu ya. "Ah, enggak," gitu ya, "bukan diputusin, saya yang mutusin," misalnya Tidak gitu ya. mengakui Ya. makanya Atau misalnya teh, kenapa kenapa dia malah milih orang lain?" Misalnya, karena memang bukan jodoh saya gitu ya. Padahal sebetulnya mah itu teh ungkapan menenangkan itunya, padahal sebetulnya kondisinya itu rapuh gitu ya, seperti itu. Itu disosiasi. Jadi berusaha memutus kekecewaan itu kalau disosiasi. Jadi berusaha buat hati mungkin ya, Bu. menguatkan, iya betul. Jadi nggak tahu ya kalau laki-laki ya, kalau Kak Arya ini biasanya dari pertama sampai yang ke-6 itu gitu ya. Kalau perempuan kan dari tadi sampai 6 itu pasti pernah gitu ya Pernah. merasakan pertahanan seperti itu. Nah, kalau laki-laki bagaimana ini? Kayaknya sih emang iya Bu, tapi tanpa kita sadari gitu ya, melakukan Sering gitu seperti ya itu. Iya. bertahan seperti itu ya. Jadi misalnya seperti ini, kalau yang sering ibu temukan di sekolah mah ya, Iya. ada anak kesiangan gitu ya. Nah, itu Ngeles tuh. Bu. Iya betul. Jadi kenapa kesiangan? Bangunnya siang ya? Enggak Bu, bangunnya udah subuh, tapi tadi Bucat bucat Bang. ban gitu ya. Itu alasan yang Jangan-jangan paling ini pengalaman ini. Enggak lah. iya, dari tahun ke tahun itu alasan bucat ban itu masih viral gitu ya. Masih kalau rating atas gitu ya. Trending. Bucat ban Bu, cenah gitu, terus harus dorong motor jauh. Tapi kalau dilihat dianya rapi Iya. gitu ya, bajunya masih wangi Iya. gitu ya. Kan kalau orang dorong motor mah minimal Ngesang, berkeringat Bu. ya, ngesang gitu ya. Jadi itu salah satu mekanisme pertahanan diri yang sederhana gitu ya. Dan Iya. kadang memang mungkin terlatih ya pertahanan diri seperti itu teh. Jadi ada memang siswa teh yang ragu-ragu gitu ya mau bilang teh, tapi ada yang sudah lancar gitu, "Bucat ban cenah Bu," Berarti gitu itu ya. udah sering Nah, mungkin udah ya, Bu. sering Udah gitu terlatih. ya, betul. Nah, kalau yang ini mekanisme pertahanan diri yang ketujuh itu fantasi atau hayalan. Kalau bahasa sekarang apa ya? Halu. Halu Halu. gitu Halu. ya. Kalau dulu mah pas halu teh apa gitu ya. Kirain mah Iya Kira-kira lagi gitu. nunggu. Ternyata kalau sekarang mah halu itu dari halusinasi. Jadi kalau halusinasi itu ya orang melakukan mekanisme pertahanan diri itu karena dia itu sebetulnya tidak bisa, tapi dia mengandai-andai dia itu bisa. Berhayal. Berhayal seperti itu. Misalnya teh seorang anak yang kurang pandai tapi dia itu selalu membayangkan dia itu bintang kelas gitu ya. Atau seorang yang tidak bisa naik mobil misalnya itu ya, tapi dia membayangkannya dia itu seorang pembalap. Nah, seperti itu. Jadi mengalihkan ketidakbisaannya dia tapi dengan cara menghayal itu ya, mengobati kekecewaannya. tapi mungkin Bu bisa berdampak positif juga mungkin ya sama Kalau jadi orang-orang motivasi ya. mah iya, kalau kalau misalnya dijadikan motivasi. kita teh tidak sebatas hayalan ya, tapi diwujudkan gitu ya, itu memang bagus. Tapi kalau cuma dipupuk hayalan, nanti dia malah susah membedakan mana nyata mana hayalan ya. Ya, tapi Nah. mungkin Bu itu tuh hampir bisa dibilang perlu mungkin ya Bu, kalau kita misalkan saya sendiri tidak bisa nih matematika, tapi karena misalkan saya dari awalnya bilang tidak bisa, kadang kan suka bikin males Ya, gitu. betul. Kalau muka ngerjainnya juga jadi gak semangat. Tapi kalau kita ngehayal misalnya tadi, Ya tiba-tiba kita gitu ya, bisa, jadi kita ahli bisa. matematika gitu ya. Nah, Jadi kalau kita memang sering kali ya sesuatu yang kita capai di masa depan itu berawal dari hayalan ya, dari mimpi untuk menyebut masa depan gitu ya. Nggak apa-apa ngehayal juga, ngehalu juga, tapi harus ada proses dan progres ya mencapainya gitu. Nggak apa-apa misalnya kita tuh membayangkan seperti karena Dila sama Kak Arya itu membayangkan saya bisa kuliah kedokteran UI misalnya teh ya. Nah, boleh nggak apa-apa, tapi kita ada proses dan ada progresnya ke sana seperti itu.
Jangan cuma mimpi. Iya, jangan cuma mimpi, ayo bangun wujudkan mimpi itu gitu ya. Iya. Kalau cuma mimpi mah tiap hari tiap malam bisa ganti-ganti ya mimpinya. Tidur aja terus. Iya, tidur aja gitu. Nah, selanjutnya ya ada lagi ini identifikasi. Nah, kalau identifikasi mah jadi seseorang itu melakukan mekanisme pertahanan diri ya untuk menaikkan harga dirinya dengan cara meniru tokoh idolanya gitu. Jadi kalau misalnya Kak Arya tokoh idolanya siapa? Ada yang di ini? Artis Siapa Korea ya? mungkin. Kalau anime sih ada, Oh, Bu. ada. Wah, ini. Yang Kalau- gimana ininya? Kartun-kartun Iya. gitu. Naruto gitu. Oh, Naruto. Pernah terfikirkan gitu mengubah penampilan seperti Naruto? Dulu waktu kecil, Bu. Oh, pernah gitu ya. Sering niru-niruin jurusnya Oh, gitu. gitu. Iya. Kalau Seribu bayangan. ya, jurus seribu bayangan lari dari kenyataan. Aduh, ghosting. Nah, kalau Kak Nadila gimana? Kalau sekarang mah tokoh idola saya itu Najwa Shihab, Oh, Mayu gitu. Maudi Ayunda, Widih. B.J. Habibie, Gitu, ya ya. gitu. Jadi dari situ berarti termotivasi untuk seperti kalau Najwa Shihab kan Kritis, Bu. kritis Kritis, ya. berpikirnya Kritis, gitu ya. ya. Nah, kalau misalnya seorang memang untuk mengidentifikasi ya idolanya, dia berusaha seperti idolanya. Bagus kalau idolanya memang positif ya. Atau misalnya kalau anak-anak sekarang lagi ngefansnya sama artis Korea Korea. misalnya Iya. teh ya, K-pop. mulai gaya rambut misalnya teh, terus wajah mah nggak bisa ya, susah Outfit- ya. outfitnya ya, Bu. Atau outfitnya misalnya teh sampai ke makanan Korea yang nggak cocok di lidah juga misalnya teh ya. Maksakan Iya, gitu. dipaksakan gitu ya. Saking untuk menaikkan apa ya, prestise gitu ya. Jadi dia itu akan dengan senang hati ketika ada orang yang bilang, "Oh, kamu mirip sama artis ini," gitu ya, sama artis idolanya. Ya seperti itu salah satu mekanisme pertahanan diri, tapi mungkin tidak terlihat ininya ya, apa namanya? Kalau yang tadi makan memindahkan ke orang lain, kalau ini mah seperti banyak positifnya juga itu. Iya. Kalau seperti Kanadila tadi mau seperti Najwa gitu ya, Najwa Shihab yang kritis berarti menirunya untuk banyak baca gitu. Nah, kalau Kak Arya sekarang masih Naruto ini yang mau di ininya. Enggak, Bu. Tapi seperti apa ya? Seperti kayak artis-artis gitu Ya, yang nge-host gitu mungkin. Oh gitu ya, Iya. MC gitu ya, Iya. MC terkenal gitu ya, Presenter gitu. presenter ya gitu. Jadi kita kalau bicara meniru-niru MC gitu ya, apa-apa. Tapi kalau misalnya kita yang memaksakan mirip idola gitu ya, mirip idola yang misalnya dengan mengubah gaya rambut gitu ya, walaupun tidak cocok dengan kita gitu ya. Nah, kan kebanyakan masa-masa remaja seperti itu ya. Jadi yang ditirunya yang positif itu bagus buat kita. Iya. Jadi berarti PR kita itu mencari idola yang positif Positif. ya, iya. Mencari idola yang positif agar kita juga termotivasi untuk lebih baik Baik. lagi. Iya. Iya, tuh. Selanjutnya ya, ini ada introyeksi. Nah, kalau introyeksi itu proses di mana seorang mengambil ke dalam struktur egonya sendiri semua atau sebagian dari kepribadiannya. Contohnya mungkin seperti ini ya. Seorang anak yang membenci seseorang tapi memasukkan ke dirinya. Jadi misalnya gini, seseorang yang seorang anak membenci ibunya misalnya ya, atau mengalami kekecewaan terhadap ayahnya misalnya seperti itu. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan kekecewaannya langsung, dia memindahkannya ke dirinya. Jadi ketika dia kecewa itu, dia melampiaskannya dengan memukul dirinya sendiri. Oh. Gitu. Iya, Ada Bu. kan ya tipe Ada, orang yang Bu. menyakiti diri sendiri gitu. Yang Jadi, broken home gitu ya, Bu. iya. Jadi kebanyakan anak yang memang berasal dari keluarga broken home itu, dalam artian broken home di sini tidak selalu orang tua yang pisah ya, Iya. tapi orang tuanya ada komplit tapi serasa tidak ada di rumah. Itu juga sama namanya broken home. Jadi mungkin ibu bapaknya sibuk gitu ya, jadi di rumah hanya transit gitu ya, hanya transit makan minum tidur gitu ya. Nah, jadi anak tidak bisa meluapkan kekecewaannya
Jadi dipendam Iya, gitu ya, Bu. dipendam. Nah, kemudian dia ekspresikan dengan menyakiti dirinya sendiri. Seperti ada, Bu, yang saya lihat juga ya, yang suka Iya, silet-silet iya, tangan gitu, iya, yang apa gitu, tonjok-tonjok apa, tembok gitu. Itu iya, tuh ketika sambil nangis gitu. iya. Itu tuh merupakan depresi atau apa, Bu, kalau Jadi seperti itu? kalau tadi ya dilihat itu bisa salah satu contoh dari mekanisme pertahanan diri tadi ya. Jadi introyeksi tadi. Jadi dia kecewa, dia marah, tapi tidak bisa langsung ke objek yang dia hadapi, terus kemudian dia lampiaskan ke dirinya sendiri. Itu ada juga memang orang-orang yang tingkat stresnya sudah lebih tinggi itu ya. Nah, mulai depresi, akhirnya melakukan apa ya, penyiksaan diri sendiri Ada gitu yang ya. bunuh diri juga gitu. Iya, jadi salah satu pertahanan yang sudah habis itu ya ketika orang memutuskan untuk mengakhiri hidup sendiri itu ya. Makanya mungkin kita mah ketika kita tidak punya apa-apa ya, harta sudah habis misalnya nanti ya, terus keluarga juga tidak ada yang dekat, sisakan satu, sisakan iman ya. Iya. Kan ketika kita menyisakan iman di hati, iman di dada ya insya Allah seberat apapun ujian yang kita hadapi ya, seberat apapun beban stres yang kita hadapi, kita masih bisa bertahan. Itu karena masih ada sandaran. Kalau kata pernah Ibu baca di buku tugas ya, kalau tidak ada pundak untuk bersandar katanya, minimal kita masih punya sajadah untuk bersujud gitu Masya ya. Allah. Seperti itu kata-kata bijak dapat di mana gitu juga. Ya kan kalau membayangkan katanya, apalagi perempuan ya selalu membayangkan ada bahu untuk bersandar gitu katanya ya. Nah kalau tidak ada nggak apa-apa, kita masih punya sajadah untuk bersujud gitu ya. Jadi tetap ya kembali ke iman tadi ya. Nah Kalau seperti kita itu. sendiri, Bu, misalkan saya punya teman yang seperti itu misal Iya. ya. Nah, cara kita untuk merangkul dia kembali agar ketika dia kecewa atau marah tidak menyakiti dirinya sendiri itu bagaimana, Bu? Mungkin dengan sederhananya kita ajak dia ke hal-hal yang positif gitu ya, berusaha membawa dia ke dunia nyata gitu. Jadi dunia nyata itu memang pahit ya, tapi akan lebih pahit kalau tidak kita hadapi ya. Jadi memang seperti itu. Sampai ke Ibu pernah ya punya ini, salah satu klien dulu ya, salah satu anak didik ya, memang di sini tuh bekas silet Silet gitu ya. ya, Bu. Sampai pertama Ibu kaget, ini kenapa, apa nggak sakit gitu ya. Iya. Sakit sih Bu, tapi ada kepuasan katanya ketika dia sudah melukai diri sendiri teh gitu ya. Atau bisa juga orang melukai diri sendiri itu cari perhatian gitu. Jadi merasa di rumah orang-orang tidak ini ya, dengan prestasi mungkin orang tua tidak melihat gitu ya. Terus dia sudah berusaha misalnya menjadi anak nakal gitu ya, orang tua tidak ini, akhirnya dia pakai cara lain gitu ya, biar orang tuanya itu setidaknya Bisa nggak apa-apa marah memperhatikan tapi dia. melihat dia gitu ya, melirik dia. Jadi hal-hal menyakiti diri sendiri itu salah satu bisa juga untuk menarik perhatian orang lain gitu. Jadi orang-orang teh biar kasihan Iya, iya. tuh. Jadi orang-orang teh kasihan dan mau memperhatikan dia tuh. Tapi ya janganlah ya, orang sakit aja mau sembuh ya Iya. gitu, masa kita yang udah sehat gitu ya, orang yang luka sedikit saja harus perawatan gitu ya. Kenapa ditambah lukanya itu ya. Nah selanjutnya kita lihat ada negativisme. Nah kalau negativisme, proses perlawanan yang aktif atau pasif terhadap permintaan yang ditunjukkan kepada seseorang. Negativisme aktif kalau seseorang berbuat kebalikan dari apa yang dimintanya. Jadi kalau dia diminta diminta untuk rajin, dia malah pilih bolos gitu. Jadi melakukan perlawanan itu ya. Dianya kalau orang negativisme itu. Jadi negativisme pasif itu menghindarkan dari apa yang diharapkan. Orang tua kan misalnya gini ya, tuntutan orang tua itu harus menuntut anaknya baik, soleh gitu ya. Sementara misalnya si anak merasa orang tua itu tidak ada dukungan. Nah, jadi dia memilihnya malah jadi anak nakal,
sering bolos gitu. Padahal pada dasarnya dia orang baik. Oh Dia iya. itu anak baik gitu ya. Cuma misalnya seperti ini. Ketika seorang anak dituntut untuk soleh, rajin sholat misalnya ya, harus ngaji, harus ini, harus itu. Sementara dia melihat di rumah orang tua tidak melakukan hal seperti itu. Iya. Nah, jadi si anak teh berontak gitu ya. Berontaknya dengan melakukan yang tidak diharapkan. Tapi kalau seperti ini Bu, misalkan ada misalkan diibaratkannya saya ya, Iya, ya. Nabila gimana? misalkan saya melakukan suatu hal yang baik, Iya, contohnya misal ini Bu, misalnya sholat duha nih setiap hari, terus ada orang yang bilang wah misalkan baik gitu soleh, nah suka ada keinginan untuk tidak melakukannya lagi, apakah itu termasuk ke dalam mekanisme pertahanan tersebut Bu? kalau yang Atau tadi ya, tidak? kalau itu mah mungkin merasa dia Jadi malah takut insecure gitu Bu. takut disebut ini gitu ya, takut disebut pamer gitu ya, Iya, padahal jadi jadi dia tuh enggak, malah tidak iya malah melakukannya tidak gitu ya. melakukan. Nah, Padahal itu udah baik gitu. iya, Karena banyak gitu Bu yang seperti itu. harusnya Gitu. ketika ada orang yang bilang gitu teh, udah kita senyumin aja ya. Jadi kalau Syukur-syukur dipuji orang itu suka mau gitu. mengikuti kita gitu Oh, ya. iya iya iya. Jadi kalau di sini kan proyeksi di sini ya, negativisme di sini karena ada kekecewaan. Kalau itu kan tidak berawal dari kekecewaan ya. Tapi kalau Iya. seperti ini Bu, misalkan kita tuh udah berusaha, nilai kita itu sudah maksimal gitu. Mm-mm. Tapi kalau ditunjukin ke orang tua, kok malah orang tua itu Nggak gak merespon ya gitu gitu, ya. gak merespon. Lempeng aja Ya gitu ya. gitu. Terus biasanya Kak Arya gimana kalau orang tua responnya lempeng? Eh, Jadi lebih Ya. rajin? enggak, lebih males. Oh, Lebih nah males. mungkin nah kalau seperti itu iya termasuk itu. termasuk mekanisme ini. Jadi Seperti itu. karena ada kecewa, akhirnya udahlah kemarin juga belajar abis-abisan misalnya teh ya. Iya. Padahal mungkin kita tidak melihat situasi orang tua ya. Bisa jadi orang tua cuek teh karena dia lagi mungkin, capek lagi atau dia sibuk, lagi gitu. fokus masalah lain gitu ya. Makanya di sini kita belajar mengenali diri sendiri ya, salah satunya tahu mekanisme pertahanan diri seperti apa itu, biar kita tahu dan kita juga tahu orang yang kita hadapi itu lagi melakukan pertahanan diri tidak gitu ya. Iya. Jadi kita tidak akan terlalu sering kena modus orang lain ya kalau sudah belajar mah seperti itu. Nah, kalau sekarang ada lagi yang namanya proyeksi ya. Kalau proyeksi itu melindungi dirinya dari kesadaran akan tabiat-tabiat sendiri yang tidak baik. Contohnya misalnya seperti ini. Seorang murid ya yang tidak masuk 10 besar misalnya tuh ya. Iya. Jadi intinya mah dia tuh tidak belajar, tapi dia mengalihkannya ya, memproyeksikannya kalau dia tidak masuk ranking itu karena teman-temannya curang misalnya teh. Atau karena gurunya gimana ya? Gurunya sentimen sama saya misalnya teh. Misalnya gini, "Kamu kenapa nilainya tidak tuntas?" Misalnya. Itu mah si bapak nawe Kak Abi sentimen misalnya teh. Padahal sebetulnya mah memang dia yang tidak belajar gitu ya, bukan orang lain, bukan ada faktor lain gitu. Nah, itu namanya proyeksi. Mungkin bukan Bu sama dengan menyalahkan orang lain. Iya. Iya. Jadi faktor kegagalan kita ya, tapi kita menganggap kalau kegagalan kita itu karena orang lain. Kenapa misalnya teh kamu tidak juara lomba misalnya teh ada itu Curang. Nah kita kan sering seperti itu. Atau misalnya teh ketika olahraga ya, Iya. nah kenapa nggak menang, itu wasitnya curang, nah, terus pemainnya apa gitu ya, ditendang dulu kakinya apa gimana gitu ya. Padahal kalau dilihat lebih ini mah ya dari sisi objektivitas mah mungkin karena memang ketidaksiapan kita. Iya. Persiapannya Iya, kurang. persiapannya kurang, tapi kita memproyeksikannya ke orang lain. Nah, seperti itu ya. Banyak ya jenis-jenisnya. Iya. Cara kita bertahan itu kita tidak belajar, tapi ternyata ada ya ilmunya di sini ya. Ternyata banyak Gitu ya yang kita lakukan sehari-hari itu. Sekarang ada lagi rasionalisme katanya ya. Rasionalisme itu ketika seseorang membenarkan tingkah lakunya yang tidak konsekuen dan tidak baik, termasuk membenarkan kepercayaan, keterangan, alasan-alasan dengan memberikan penjelasan dan keterangan baginya.
berusaha. Nah, kalau orang rasional, kalau mekanisme pertahanan diri rasionalisme itu berusaha membenarkan kesalahan dia gitu ya. Jadi berusaha membuktikan bahwa perbuatannya sebenarnya itu tidak baik, tapi menurut dia itu masuk akal dan bisa diterima gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyebutkan, kenapa tadi kamu itu harus nonjok temen misalnya, itu kan salah gitu ya, Ya. gitu. Tapi dia tuh dah dia yang mulai dan sebagainya gitu. Itu tuh pembenaran rasionalisme. Jadi membenarkan apa yang sebetulnya perbuatan kita itu salah. Seperti itu. Sering ya Sering banget. kita sering melakukan dan kita sering menemukan ya orang yang melakukan rasionalisme itu. Misalnya teh, kenapa kamu korupsi? Misalnya teh, enggak korupsi, ini mah menyelamatkan uang orang lain misalnya teh ya, menyelamatkan uang rakyat misalnya teh. Atau kenapa kamu pakai uang kas di kelas gitu? Enggak dipakai, ini mah cuma biar tidak mubah aja uang kas misalnya seperti itu ya. Nah, itu rasionalisme. Jadi membenarkan segala cara mungkin. iya, Bu, membenarkan, betul, membenarkan segala cara. Jadi sudah tahu perbuatan dia itu salah misalnya teh. Misalnya gini, kenapa tadi kamu itu bawa motornya ngebut misalnya teh. Itu kan salah ya. Ya. Nah, dia itu, dah saya takut kesiangan. Nanti kalau saya tidak ngebut saya kesiangan. Nanti kalau saya kesiangan saya tidak bisa masuk kelas, dan sederet pembenaran itu ya. Nah, padahal intinya dia ngebut itu karena dia bangun kesiangan. Itu awalnya ya. Bukan takut kesiangannya, tapi pokoknya mah dia memang sudah siang bangunnya gitu. Sering gitu ya menemukan, sering, dan kita juga tanpa sadar sering melakukan seperti itu ya. Ya, pernah Bu. Pernah ya. Gimana contohnya Kak Arya nih pengalamannya? Ya misalkan itu kita tuh bangun, mau besoknya itu mau sekolah nih, Ya. tapi kita gadang, Ya. malah ketiduran itu pas waktu subuh gitu, Ya. dan bangunnya itu kesiangan. Nah kita itu ngebut kan Bu, Ngebut terus gitu ya. ada yang melihat, terus ditegur nih pas sampai Mm-mm. sekolah teh. Kenapa tadi kamu ngebut? Dah ini bisa kesiangan sekolah gitu Bu. Padahal intinya dari kesiapan kita ya. Iya. Atau ada juga misalnya gini, besok itu ulangan. Karena kita tidak siap ya, tidak belajar, pura-pura sakit. Gitu. Jadi nggak sekolah. Nah, gitu. Nah, jadi kalau istilah sekarang mah modus gitu ya. Modal dusta. Iya, jadi saya besok nggak sekolah gitu, nggak enak badan. Padahal intinya mah takut besok ada ulangan matematika, misalnya fisika, bahasa Inggris melarikan gitu ya. diri Iya, Bu. betul. Jadi melarikan diri dari dunia nyata gitu ya. Mungkin untuk beberapa saat memang masalah itu terselesaikan ya. Tapi tetap besok lagi ditagih lagi kan ulangan tetap ya. Sendiri. Iya, sendirian lagi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada lagi pembentukan reaksi katanya. Apa lagi ya ini? Jadi pembentukan reaksi itu proses di mana seorang itu malah melakukan hal yang berlebihan. Misalnya gini, semua atau sebagian dari suatu objek yang kemudian dianggap suatu unsur dari kepribadian sendiri supaya tidak menuruti keinginan yang jelek, maka sebagai penghalang diambil sikap yang terbaik. Contohnya gini, kita itu nggak suka banget sama seseorang gitu ya, atau kalau siswa misalnya nggak suka sama guru gitu ya, tuh ya misalnya, atau lebih konkretnya biasanya kadang ya guru BK ini ya yang biasanya kadang kalau misalnya siswanya belum tahu ya, yang masih anggapannya guru BK itu selalu memberikan sanksi dan sebagainya, sebenarnya dia tuh malas ketemu guru BK misalnya ya. Atau konkretnya malas ketemu Bu Yulis misalnya gitu ya. Nah, terus si siswa itu ketika bertemu dia berlebihan gitu ya, kan kita bisa lihat ya sikap yang berlebihan itu seperti apa gitu. Berlebihan itu nyapa nanti berlebihan gitu. Jadi dia menyapa berlebihan untuk merepress ya. Jadi daripada dia memperlihatkan ketidaksukaan, jadi dia memperlihatkan rasa suka tapi berlebihan gitu ya. Jadi ibu maaf misalnya, pokoknya kita sukalah sehari-hari ya lihat perlakuan orang itu, kalau kata ininya bahasa kalian mah muna gitu ya.
gitu ya. Ada Yang akhirnya ada Nah, akhirnya fake. iya, Muna akhirannya itu. Jadi sebetulnya dia tuh nggak suka gitu ya, tapi daripada memperlihatkan ketidaksukaan, dia itu memilih untuk memperlihatkan rasa care yang berlebihan. Gitu ya. Orang lain mah biasanya teh suntangan teh biasa, dia mah mandi berkali-kali Oh, gitu Oh. ya. bolak-balik. Bolak-balik gitu ya. Saking dia itu menghilangkan, merepress rasa tidak suka itu. Seperti itu. Jadi atau misalnya teh ya seorang siswa yang menghormati gurunya secara berlebihan, atau kita ke orang tua misalnya teh ya patuh berlebihan. Berarti kan ada sesuatu yang ingin ditekan ya Ya. gitu. Jadi ketika misalnya seorang anak, ada kan tipe anak teh yang sama orang tua teh dia itu hormat ya, patuh, tapi dekat. Jadi menganggap orang tua itu sahabat. Tapi ada tipe anak yang menganggap orang tua itu pokoknya mah killer man gitu ya. Jadi kalau ke rumah itu baca bismillah itu bukan biar selamat, biar ini di rumah ya, baca bismillah itu biar selamat dari teriakan ibu bapak misalnya teh ya. Nah, jadi ada tipe orang, jadi dia itu di rumah teh pendiam, anaknya teh sangat patuh sekali. Tapi ketika di kelas keluar aslinya gitu. Jadi karena dia di rumah memang tertekan, tidak bisa berekspresi itu ya. Takut melakukan kesalahan. Tapi saya juga pernah Bu Seperti seperti itu. itu. Kalau di rumah mah beda antara saya yang di sekolah sama di Oh rumah. gitu ya. Iya, sekarang juga seperti itu Bu. Tapi kayak rasanya itu kalau di sekolah kan mungkin banyak bertemu dengan orang-orang, jadi mungkin dalam berbicara juga banyak ya, berbicara dengan orang-orang. Tapi kalau di rumah saya itu jadi kayak introvert gitu. Padahal kan itu. kalau di luar jadi extrovert. Iya. Nah, jadi tapi kalau ke rumah jadi pendiam gitu. Jadi di kamar paling keluar gitu. Gitu Jarang aja. ngobrol sama mama gitu. Sering tapi gak terlalu sering gitu. Nah mulai sekarang mah mulai ya mulai membuka kehangatan bersama ibu ya, karena berapa tahun lagi kan setelah menikah mah nanti Kang Iya. Adila nggak bisa sebebas-bebasnya seperti sekarang sama ibu ya, Iya. dinikmati. Tapi udah alhamdulillah Bu kesini Iya. setelah pulang sekolah cerita gitu. Iya. Tapi kan dulu pas SMA kelas 1 mungkin dari SMP, SD Pas itu masa-masa puber iya, mungkin ya. Iya. jarang-jarang Iya, sekali jadi ngobrol sama mama, memang jadi malu gitu. kebanyakan gitu ya ketika anak mengalami pubertas itu ya, masuk masa remaja itu lebih menarik diri dari keluarga gitu ya, karena takut banyak yang tidak disetujui misalnya teh ya, banyak larangan gitu ya. Jadi seringnya memang tidak semua anak remaja jadi kaku hubungan dengan orang tua itu, tapi memang kebanyakan ya berubah jadi kaku gitu ya. Iya. Jadi si anak merasa menjaga jarak itu daripada diomelin misalnya teh ya, akhirnya diam. Nah mungkin dari sisi orang tua ya, karena orang tua keterbatasan juga ya ilmu parentingnya. Nah makanya mungkin pelajaran buat kita ya, ketika kita mengalami hal yang kurang mengenakan dalam pendidikan di rumah ya, berarti PR-nya kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya ya tentang pengasuhan anak seperti apa gitu. Jadi biar semua trauma kita masa kecil itu tidak terulang lagi oleh anak kita, seperti itu. Nah, mungkin karena masa kecilnya Bu waktu bukan puber sih, waktu SMP sampai kelas 1 SMA jadi pendiam gitu di rumah. Karena mungkin ya karena masa kecilnya gitu kurang terbuka, jadi apa ya, kalau ada apa-apa teh kan biasanya kalau anak kecil kalau misal dijaili di sekolah kan pasti ngadu gitu ya. ya. Kalau saya mah kalau ngadu teh bukan orang lain yang dimarahin, tapi kitanya iya, gitu. Jadi betul. diem aja lah gitu sampai situ. Cari aman gitu Cari ya. aman gitu. Ya mungkin Ya, gitu. satu sisi mah disyukuri ya orang tua Iya. kita yang tidak langsung merespon Iya. gitu ya, karena memang ada beberapa orang tua yang sayang ke anak tapi sayangnya berlebihan gitu ya, tanpa meng-cross check dulu siapa yang salah, langsung anak orang lain itu ya yang di ini. Nah kemudian selanjutnya ini ada regresi. Nah kalau regresi mah karena kecemasan ya, jadi
keadaan di mana seorang kembali ke tingkat yang lebih awal, jadi mundur perkembangannya. Misalnya gini, seorang anak usia SD atau SMP gigit jari gitu ya. Ya. Nah itu kan biasanya kalau yang gigit-gigit jari itu kan anak kecil ya. Oh Itu iya. ngisap jari misalnya sepertinya, ngisap jempol gitu ya, ini jari. Nah jadi itu teh orang teh sebetulnya mah mengalami kecemasan atau merasa dia posisinya tidak aman ketika punya adik misalnya teh ya. Nah seorang kakak, seorang anak pertama misalnya teh ya, dia sudah masuk usia SD, tiba-tiba kerjaan teh gigit jempol, gigit jari, itu menghilangkan kecemasan dia karena hadirnya adik Oh, jadi itu hanya gitu. berlaku di kakak, Bu. Iya, biasanya kan yang merasa tak kehilangan, jadi dia yang usianya sudah besar itu eh, perkembangannya itu mundur. Atau misalnya ada lagi seperti ini, eh, takut kehilangan perhatian orang tua, perhatian ibu gitu ya, merasa ada saingan, sibling rivalry gitu ya, jadi ada persaingan. Atau Jadi misalnya merasa tersaingi ya mungkin, Bu. anak yang sudah biasa tidak ngompol gitu ya, Ya. misalnya teh kelas 6 SD itu udah nggak ngompol gitu ya, terus tiba-tiba dia mengalami kecemasan berlebihan gitu, akhirnya tiba-tiba ngompol misalnya teh ya. Nah ini mah di luar konteks pubertas ya, jadi ini mah ngompol karena cemas gitu ya, ini mah di luar konteks pubertas laki-laki gitu ya, seperti itu. Jadi regresi itu tiba-tiba ada perlakuan yang mencerminkan dia itu usianya turun lagi gitu ya, perkembangan usianya ya tidak sesuai dengan usia. Kalau anak kelas 6 ngompol kan tidak sesuai ya, atau anak SD masih ngemut jempol gitu ya, gigit-gigit jari seperti itu. Selanjutnya ada lagi sublimasi. Kalau sublimasi itu jadi dia itu mengalihkan, dia itu sebetulnya tidak hobi berkelahi misalnya tuh ya, tapi untuk memiliki nilai sosial yang jadi menyalurkannya ke yang memiliki nilai sosial tinggi, misalnya teh dia tidak hobi berkelahi tapi dia menyalurkannya latihan tinju atau latihan taekwondo gitu ya. Nah seperti itu sublimasi. Kemudian selanjutnya menghapuskan, undoing, jadi menghilangkan ketakutan kecemasan itu dengan perilaku yang berlebihan juga. Nah misalnya ketika seseorang ini, misalnya buat yang pacaran ya ini gitu ya, jadi ketika si pacar itu punya lagi pacar yang lain misalnya teh ya, nah dia teh berusaha sebaik mungkin sama pacar aslinya. Oh iya. Nah itu undoing, jadi untuk menghapuskan kesalahannya ya, jadi menghilangkan Kecurigaan mungkin, Bu. kecurigaan gitu ya, terus ya itu agar orang lain itu tidak mengetahui kekurangannya, jadi dia teh baik sama pacarnya teh gitu ya, misalnya teh masih apa-apa pacarnya minta dijemput ini itu, dia sregep gitu, ada gitu, padahal untuk menutupi kelakuan di belakangnya itu. Nah seperti itu namanya undoing. Kemudian nih yang terakhir ya, simpatisme, jadi dia berusaha untuk mendapatkan simpati dari orang lain gitu. Contohnya seseorang itu selalu menceritakan rasa sakitnya ke orang lain, jadi biar orang lain itu simpati. Sebetulnya mungkin sakitnya tidak parah gitu ya, Cuma tapi ingin iya ingin diperhatikan. diperhatikan, jadi biar orang lain itu punya simpati ke dia, terus dia punya tempat istimewa di orang lain gitu. Jadi dia teh kalau ketemu orang lain itu cerita, saya pernah sakit sekian tahun misalnya tanya, dirawat, dianu dan sebagainya. Kadang memang dilebih-lebihkan ceritanya itu, seperti itu. Agar menarik simpati Iya, orang biar lain. orang lain itu simpati gitu. Atau saya pernah loh misalnya teh jatuh dari tangga sekian atau dari lantai sekian misalnya teh ya. Jadi apa ya, penderitaan dia itu selalu dia ceritakan ke orang lain dengan tujuan orang lain itu simpati ke dia. Tuh, jadi diperhatikan. Gitu. Ada ya, suka kita menemukan memang tipe-tipe seperti itu ya.
mungkin yang sedang curhat ya Bu, Iya, betul. kebanyakan. Kadang sering kita temukan itu orang-orang yang sudah sepuh gitu ya, Iya. biar biar tetap anak cucunya itu memperhatikan misalnya tuh ya, tidak meninggalkan beliau-beliau yang sudah sepuh itu ya. Jadi beliau itu sering ya menceritakan sakit seperti ini, eee, sakit di sini, sakit ini dan sebagainya gitu. Jadi untuk menarik simpati seperti itu. Atau misalnya teh, kalau di sekolah mah ada siswa yang tidak bisa beli buku misalnya teh, Oh iya. dia itu cerita ke teman-teman, "Saya berasal dari keluarga kurang mampu," dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kadang mungkin ketika dilihat mah, ya nggak terlalu kesulitan juga gitu ya, cuma biar orang lain itu simpati. Nah, seperti itu. Jadi ada Untuk banyak ya. menarik Iya, simpati untuk menarik mereka. simpati orang lain, kita menceritakan penderitaan-penderitaan kita. Tuh, ternyata banyak sekali ya Iya Bu, dan mekanisme itu. ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga mungkin Iya, ya Bu. betul, iya. Tergantung mungkin Bu cara kita dalam mengelola emosi kita, entah itu kita pelariannya mau ke yang berdampak positif Positif ya, atau betul. yang ke negatif gitu ya Bu. Jadi kembali lagi ke kita ya pilihannya, karena memang ketika ada pertanyaan seperti ini, bagus tidak ketika orang itu sering melakukan mekanisme pertahanan diri itu ya. Jadi kesimpulannya, mekanisme pertahanan diri itu merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri ya, untuk melindungi seorang individu dari kecemasan, meringankan penderitaan saat mengalami kegagalan, atau untuk menjaga harga diri. Nah, ini yang lebih bahayanya kan ketika seseorang apa-apa yang jadi patokannya harga diri dia. Itu. Nah, jadi mekanisme pertahanan diri itu sifatnya negatif kalau terlalu sering kita lakukan ya. Dan kalau apa-apa harga diri saya ini demi harga diri saya, padahal kita memang melakukan kesalahan. Jadi mungkin ada saatnya kapan kita melakukan pertahanan diri ya, ada saatnya kita memang mengakui realitas yang sebenarnya. Jujur mungkin pada diri Iya, sendiri. iya betul. Jujur itu berat ya, Ya. tapi ringan di akhir. Kalau yang enak mah bubur yang enak mah ya. Kalau jujur itu memang berat ya, tapi akan terasa ringan pada akhirnya. Kalau kita nggak modus terus, ringan di awal, tapi selanjutnya kita harus menyiapkan modus-modus selanjutnya ya. Oh iya. Nah, seperti itu mungkin. Banyak sekali ya Iya, guys banyak kita sekali. belajar. Jadi intinya mah kita itu sering melakukan mekanisme pertahanan diri, betul. tapi kita itu tidak tahu guys namanya itu apa gitu ya. namanya itu apa. Dan kalau kita terlalu sering ya Bu, terlalu sering melakukan mekanisme pertahanan diri ini, sebenarnya dampaknya itu negatif juga Iya, untuk diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, ada saatnya kita harus mempertahankan diri atau mekanisme pertahanan diri, melakukan mekanisme pertahanan diri. Dan ada saatnya juga kita harus jujur sama diri kita sendiri gitu. Kadang kan kita itu ngerasa berat karena kita gak jujur sama diri kita sendiri. Betul. Gitu. Mungkin pembahasan kita ada yang ingin ditambahkan Kak Arya? Sudah mungkin Kak sih. Jadi langsung berpikir Kak Arya tuh ini saya pernah melakukan apa gitu ya. Dan sekali, Bu. Mekanisme pertahanan diri ini mungkin akan berdampak positif ketika kita mengalihkannya sama hal-hal yang positif, dan akan berdampak negatif sebaliknya kalau kita melakukannya atau mengalihkannya ke hal-hal yang negatif. Jadi intinya kita harus bisa mengontrol emosi diri kita sendiri. Ketika kita sedang stres atau apa, kita alihkan ke hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan tetap semangat untuk teman-teman yang ada di rumah. Kenali diri kalian sendiri dari sekarang. Terus jujur pada diri sendiri. Tetap semangat untuk mencari siapa diri kamu sendiri. Mungkin sekian dari kami.
Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mungkin sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.